Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Keris Pusaka di Rumah Pak Jarwo. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Dirga tak menyangka berawal dari rasa penasaran, akhirnya dia harus merasakan pengalaman semengerikan ini. Jawa Timur 1986. Rumah tua itu sudah kosong sejak sekitar 3 atau 4 tahun lalu. Ada cerita menyeramkan yang menyertainya. Pak Jarwo dan istrinya meninggal dunia karena kecelakaan, dan tidak ada pewaris dari jalur anaknya. Karena Sadewo, anak satu-satunya mereka, juga sudah meninggal sekitar 2 tahun sebelum kecelakaan itu. Banyak cerita miring yang beredar tentang kematian mereka. Sebelum Sadewo meninggal, banyak penampakan aneh di sekitar rumah Pak Jarwo. Dan karena konon jenazah Sadewo dikabarkan menghitam, spekulasi pun beredar. Sebagian menduga itu akibat semacam serangan gaib dari pesaing Pak Jarwo, yang tiba-tiba usaha warung baksonya melejit tajam. Tapi entah siapa yang mulai menganalisa, kemudian muncul dugaan lain, yaitu Sadewo menjadi tumbal atas pesugihan yang dijalani bapaknya. Kabar itu berhembus sejak tersiar berita bahwa ada penampakan makhluk tinggi besar di dapur warung bakso Pak Jarwo, yang ketika itu diikuti 2 karyawannya yang berhenti kerja. Pak Jarwo dan istrinya terlihat sangat terpukul, tapi usahanya makin melejit. Dirga sempat menanyakan itu pada Mbah Suratno, salah satu sesepuh di kampungnya. Mbah Suratno memang tak mengiyakan kabar tentang pesugihan itu. Beliau justru menceritakan bahwa memang ada dan bahkan banyak jenis pesugihan yang sangat manjur dengan menumbalkan anak. Dan kata beliau lagi, salah satu tingkat tertinggi adalah jika yang ditumbalkan adalah anak satu-satunya seperti Sadewo. Dirga yang ketika itu penasaran memang tak mendapat jawaban yang pasti. Dan setelah menerangkan panjang lebar, Mbah Suratno justru menekankan agar tak mudah menuduh orang lain macam-macam. "Gak bagus kalau jadi fitnah," begitu kata beliau ketika itu. Dirga memang cukup dekat dengan Mbah Suratno. Salah satu alasan utamanya adalah karena dulu sering diajak ke sana oleh almarhum kakeknya. Sang kakek pernah berpesan bahwa Mbah Suratno adalah salah satu sahabat terbaik beliau dan orangnya sangat baik. Selain itu, punya pengetahuan cukup terhadap dunia gaib dan hal-hal yang aneh. Ketika Pak Jarwo dan istrinya meninggal, Dirga pun bertanya lagi. Hal itu karena tuduhan semakin kuat tentang pesugihan. Tapi lagi-lagi, Mbah Suratno tidak menjawab dan memberi cerita lagi. Kata beliau, memang ada kejadian seperti itu. Setelah tumbal pertama, si pelaku yang gagal mencari tumbal berikutnya terpaksa harus menjadi korban sendiri.
Tapi jangan gampang memfitnah. Pesan senada itu pun diulangi lagi oleh Mbah Suratno. Tapi beberapa malam setelahnya, Mbah Suratno memberitahu satu hal yang membuat Dirga makin penasaran. Ketika mereka berdua ngobrol seperti biasa, kata beliau, di rumah almarhum Pak Jarwo yang kosong ada keris pusaka. Harganya pasti mahal, tapi ya kalau yang beli cocok. Begitu ucap beliau. Setelah Dirga menanyakan maksudnya, Mbah Suratno pun menjelaskan bahwa barang-barang pusaka seperti itu terkadang kembali pada pemilik asal walaupun sudah dibeli dan dibayar. Ternyata itu yang dimaksud dengan cocok tadi. Sebenarnya Dirga tak berniat memiliki keris pusaka itu. Yang jelas dirinya bukanlah pemilik. Hanya saja ada rasa penasaran yang luar biasa untuk melihatnya. Sejak sang kakek masih ada, Dirga memang beberapa kali diajak ke teman-temannya dan di sana membahas tentang pusaka-pusaka kuno, termasuk keris, tombak, dan lain-lain. Mungkin itu pula yang membuat Dirga selalu tertarik terhadap barang seperti itu. Walau sampai saat ini dia tak mempunyai satupun pusaka karena menurut almarhum sang kakek, barang seperti itu tidak bagus untuk dimiliki. Lebih baik hidup yang biasa-biasa saja daripada kamu berhubungan dengan makhluk gaib. Begitu pesan sang kakek saat itu. Pendek kata, informasi dari Mbah Suratno lah yang benar-benar membuat Dirga ingin membuktikan keberadaan keris itu. Selama yang dia tahu, Mbah Suratno bukanlah orang yang mudah berbohong. Dan lagi, pasti bukan tanpa alasan beliau mengatakan itu. Artinya, keris pusaka itu pasti ada. Dan Dirga yakin, keris itu ada di kamar utama rumah tua milik almarhum Pak Jarwo. Dulu, ketika Sadewo masih hidup, Dirga sering main-main dan masuk ke sana. Tapi nyalinya tidak cukup jika harus masuk sendirian. Selain itu, kadang-kadang rumah tua itu juga dijaga, yaitu oleh Pak Bondan, yang dulunya adalah orang kepercayaan dari Pak Jarwo. Konon, perintah untuk menjaga rumah itu datang dari adik Pak Jarwo yang ada di Kalimantan, yaitu Pak Munir. Tapi itu pun Pak Bondan tidak setiap hari ada di sana. Hanya sekitar seminggu sekali dia memeriksa dan membersihkan halaman rumah tua yang sudah banyak ditumbuhi rumput liar itu. Dan lagi, kata banyak orang, barang-barang di sana juga sudah tidak ada karena dijual oleh Pak Munir tak lama setelah kakaknya meninggal. Dirga pun berpikir keras dan mencari orang yang mau dan berani menemaninya. Akhirnya, dia pun menemukan satu nama, yaitu Panjul, teman dan tetangganya yang selama ini sering bekerja dengannya sebagai kuli bangunan. Dirga pun mengayuh sepedanya ke rumah Panjul. Awalnya, Panjul menolak ketika Dirga mengutarakan niatnya. Alasannya sederhana, yaitu takut. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak warga yang pernah melihat penampakan-penampakan aneh di rumah Pak Jarwo. Yang paling sering terdengar
adalah sosok mirip Pak Jarwo dengan luka di sekujur tubuhnya dan meronta kesakitan. Hal itu pula yang membuat dugaan tentang pesugihan menjadi semakin kuat. Tapi setelah Dirga memelas, Panjul pun terpaksa mengiyakan. Hanya saja Panjul minta syarat, yaitu hanya kali ini dia menemani Dirga untuk hal-hal konyol seperti itu. Singkat cerita, mereka berdua pun berangkat ke rumah Pak Jarwo keesokan malamnya. Dirga memang sengaja tidak minta izin pada Mbah Suratno karena yakin tak akan diizinkan. Dirga juga memperkirakan Pak Bondan belum akan bertugas memeriksa. Selain rumahnya agak jauh, seingatnya baru 3 hari yang lalu Pak Bondan terlihat membersihkan rumput-rumput yang terlalu tinggi di sana. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam, Dirga dan Panjul berencana masuk ke rumah Pak Jarwo. Mereka sempat berdiskusi sebentar di pos kamling yang tak jauh dari sana. Kebetulan suasana sedang sangat sepi. Wajah Panjul tentu jauh dari ceria. Terlihat sekali dia terpaksa melakukan ini. Tapi mungkin karena sudah terlanjur menyanggupi, dia pun menemani Dirga. Mereka berdua masuk dari pintu dapur. Dirga memang yakin pintu rumah tua itu tidak dikunci karena sering melihat setiap kali berangkat ke sawah. Dan ternyata benar. Berbekal senter kecil, mereka berdua pun melangkah masuk dengan hati-hati. Dirga juga mengatakan tak mungkin warga akan meneriaki mereka seperti pencuri, karena bisa dibilang tak ada lagi barang berharga di dalam rumah itu. Dirga mulai merasakan kakinya gemetar ketika memasuki kamar utama yang paling lebar. Di sebelahnya, Panjul juga berbisik bahwa dirinya ketakutan. Tapi Dirga menjawab, "Ini sudah nanggung, tinggal sedikit lagi." Panjul pun lagi-lagi terpaksa menemani. Tapi dia hanya berdiri di dekat pintu, sedangkan Dirga yang masuk dan lalu membuka lemari. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Mbah Suratno. Keris itu memang ada di sana. Entah apa karena Pak Munir tidak tahu, atau memang keris itu tidak bisa dijual karena tidak menemukan pembeli yang cocok, seperti keterangan yang pernah disampaikan oleh Mbah Suratno. Dengan segera, Dirga memasukkan keris itu ke dalam bajunya. Panjul terlihat terkejut dan meminta Dirga untuk mengembalikan. Tapi Dirga bersikeras akan membawanya. "Nanti aku akan kembalikan, cuma pengen lihat di rumah." Begitu jawabnya beralasan. Panjul pun menimpali dengan bersungut-sungut, "Tapi aku gak mau nemani lagi ya." Dirga setuju, dan karena tak ingin membuang waktu, mereka pun langsung pulang ke rumah Dirga. Begitu sampai di sana, mereka langsung masuk ke kamar. Keris itu ternyata sangat indah, dan menurut Dirga, harganya mungkin mahal kalau dijual. Panjul terlihat tak setuju dengan kalimat itu dan memaksa Dirga untuk mengembalikan secepatnya. Tapi Dirga berubah pikiran.
Rasanya terlalu sayang jika keris itu dikembalikan. Dan lagi, dia yakin tak ada yang akan merasa kehilangan karena barang itu sudah tak terurus. Terjadilah percekcokan di antara mereka berdua dan berakhir dengan Panjul yang memaksa pulang. Dirga berusaha menahan, tapi kali ini Panjul yang bersikeras. Akhirnya, dengan emosi, Panjul pun mengambil sepedanya dan pulang. Dirga yang kecewa tak kuasa menahan sahabatnya itu. Dia juga yakin semuanya akan aman, karena di rumah tua tadi tak terjadi apa-apa dan tak terlihat penampakan aneh apapun. Dirga pun mulai membayangkan bahwa keris ini cocok untuknya dan mungkin suatu saat bisa dijual dengan harga mahal. Berkali-kali diperhatikannya keris itu dan dia makin kagum dengan keindahannya. Dia menduga keris ini dibuat oleh seseorang yang memang sangat ahli. Sekitar 2 menit kemudian terdengar suara ketukan pintu depan. Begitu dibuka, ternyata Panjul. Dia mengaku kembali karena takut di jalan. Gerimis yang tiba-tiba turun memang membuat suasana semakin sepi dan mencekam. Panjul sepertinya masih marah dan dia mengatakan ingin segera tidur serta tak ingin membahas keris itu lagi. Kebetulan dia memang sering tidur di kamar Dirga. Sebagai sahabat yang sama-sama belum menikah dan lulus SMA, mereka berdua memang sangat dekat. Terkadang Dirga yang tidur di rumah Panjul. Karena merasa memang punya salah, Dirga membiarkan sahabatnya langsung berbaring dan lalu membelakanginya. Sementara itu, setelah cukup lama memperhatikan lagi keris tadi, rasa kantuk menyerang dan Dirga pun tertidur. Rasanya belum lama dia terlelap, Dirga merasa tubuhnya melayang. Begitu membuka mata, ternyata dirinya berada di dalam keranda. Sontak, Dirga pun terkejut dan ketakutan. Dia ingin berteriak, tapi terasa ada yang menyekat tenggorokannya. Di sini, ketakutannya semakin menjadi dan sekujur tubuhnya gemetar. Dirga hanya bisa menangis sambil memperhatikan sekeliling. Sekuat tenaga, dia berusaha keluar dari keranda. Tapi sepertinya keranda itu terkunci dari luar. Dan anehnya, hanya ada 2 orang yang mengusung keranda itu. Dan mereka adalah Pak Jarwo dan istrinya. Dalam ketakutan, Dirga meyakini dirinya sedang berada di alam lain. Sungguh mustahil dia masih bisa bertemu dengan kedua orang yang sudah meninggal itu. Lalu, diperhatikannya lagi ke sekeliling. Ternyata dirinya tidak dibawa ke pekuburan, melainkan ke rumah Pak Jarwo. Sesampai di sana dan masuk ke ruang tamu, Dirga bisa merasakan keranda itu dibanting dengan keras. Dia bahkan sangat bisa merasakan kepalanya terbentur. Lalu, tanpa berkata-kata apapun, Pak Jarwo dan istrinya berjalan mendekati Dirga. Sambil merasakan air mata yang terus berderai karena ketakutan,
Dirga mendengar suara sesuatu diseret. Setelah melihat ke samping, ternyata Pak Jarwo menyeret sesuatu. Dan alangkah terkejut dan takutnya Dirga, karena ternyata yang diseret adalah Sadewo, teman masa kecilnya. Otaknya masih bisa merangkai ingatan dalam ketakutan itu. Seingatnya, Sadewo juga telah meninggal. Berarti dia berada di ruang tamu itu bersama 3 orang yang sudah meninggal. Dirga makin yakin dirinya sedang berada di alam lain. Tapi ada yang aneh. Pak Jarwo dan istrinya terlihat saling berbisik. Hanya saja Sadewo yang diseret bapaknya ternyata sama sekali tak bergerak. Di mata dan pikiran Dirga, Sadewo telah meninggal. Lalu Pak Jarwo dan istrinya kembali mendekati Dirga, dan kali ini penampilannya berubah drastis. Wajahnya penuh luka menganga dan seperti akan melakukan sesuatu. Tak banyak yang bisa dilakukan Dirga karena terkunci di dalam keranda. Kemudian dari jari-jari kedua tangan Pak Jarwo dan istrinya menyembulah kuku panjang yang berwarna kuning kemerahan seperti api. Dirga menyadari ada bahaya yang sangat besar sedang berada di depannya. Dia pun meronta sekuat tenaga sambil berusaha menggoyang-goyangkan keranda agar terbuka. Tapi semuanya sia-sia. Sosok Pak Jarwo dan istrinya lalu terlihat mengatur posisi. Pak Jarwo berdiri di sebelah kanan, sedangkan istrinya ada di sebelah kiri Dirga. Sepertinya mereka berdua benar-benar berniat menyiksa Dirga. Lalu kuku-kuku mereka mulai masuk menyelinap ke dalam. Dirga sangat bisa merasakan bajunya dicabik-cabik oleh 2 sosok itu. Air mata Dirga yang dari tadi mengucur sepertinya sudah tak menetes lagi. Ada kengerian yang tak bisa dilukiskan. Dirga hanya bisa meronta sebisa mungkin, walau dia yakin semuanya pasti sia-sia. Dan saat kuku-kuku tajam itu mulai menusuk tubuhnya, dia pun terbangun. Keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuhnya sampai baju dan celananya basah kuyup. Kelegaan terbesar tentu adalah karena semua telah berakhir dan semuanya hanya mimpi. Tapi kejadian tadi terasa begitu nyata. Perlahan Dirga merasakan kehangatan. Ternyata sinar mentari sudah masuk ke kamarnya. Artinya dia bangun kesiangan. Dirga pun bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka setelah minum segelas air demi menenangkan diri. Rumahnya sedang sepi, dan pasti bapak ibunya sudah berangkat ke sawah tadi selepas subuh. Dia juga teringat Panjul tak ada lagi di kamarnya. Pasti sahabatnya itu juga sudah pulang. Karena tetap merasa ketakutan, Dirga pun bergegas mengayuh sepedanya ke rumah Mbah Suratno. Rencananya, dia akan menceritakan semua kejadian tadi malam sekaligus mengakui kesalahan di sana.
Seperti biasa, Basuratno menyambut dengan hangat. Tapi karena melihat wajah Dirga yang pucat, beliau pun langsung bertanya apa yang terjadi. Dan Dirga menceritakan semuanya. Tak lupa dia juga mengakui telah mengambil keris di rumah Pak Jarwo dan tertarik memilikinya. Kakekmu kan pernah bilang, gak ada gunanya punya barang seperti itu. Ucapan Basuratno itu mengingatkan Dirga pada pesan yang pernah disampaikan sang kakek. Memang, waktu itu beliau menyampaikannya di rumah Basuratno. Dengan wajah yang masih diliputi ketakutan, Dirga pun minta bantuan solusi pada Basuratno. Jawaban beliau ternyata cukup panjang. Pertama, Basuratno mengingatkan lagi pada gosip yang pernah beredar tentang pesugihan almarhum Pak Jarwo dan dugaan bahwa Sadewo dipilih menjadi tumbal. Walau beliau terlihat tak ingin tenggelam pula dalam dugaan yang sama. Kemudian, Basuratno menekankan bahwa apa yang dilakukan Dirga memang tak bisa dibenarkan, yaitu ingin memiliki barang yang sebenarnya bukanlah miliknya. Lalu, kata Basuratno, berhubungan dengan barang-barang seperti itu memang biasanya akan berhubungan pula dengan makhluk gaib. Sederhananya, makhluk-makhluk itu tidak suka keris dibawa pulang oleh Dirga. Setelah Dirga memelas dan bertanya lagi apa yang harus dilakukan, saran Basuratno hanya satu, yang menurut beliau adalah yang terbaik, yaitu mengembalikan keris pada tempatnya dan harus Dirga yang melakukannya. Dirga tentu ketakutan, tapi Basuratno merasa tak punya saran yang lebih baik. Sekalian sebagai bentuk tanggung jawabmu. Kalimat Basuratno terdengar sangat tegas. Dan sepertinya beliau juga kecewa Dirga melakukan itu tanpa minta pendapat dulu. Setelah pembicaraan yang mendebarkan itu, keputusan Basuratno pun jelas, bahwa Dirga harus mengembalikan keris dan bisa juga minta diantar oleh Panjul. Karena tadi Dirga juga menceritakan bahwa tadi malam ke sana bersama Panjul. Dirga juga menyampaikan bahwa tadi malam tidur bersama sahabatnya itu, tapi dia sudah pulang sebelum Dirga bangun. Singkat cerita, Dirga pun lalu bergegas ke rumah Panjul. Sama seperti dirinya, hari itu Panjul juga tak punya pekerjaan. Tanpa basa-basi, Dirga langsung minta tolong Panjul untuk menemaninya ke rumah Pak Jarwo lagi nanti malam, sekaligus menceritakan kejadian yang sangat mengerikan tadi malam. Panjul tidak mau karena dia juga merasa ketakutan. Kan aku sudah bilang, cuma kamu keras kepala. Begitu ucap Panjul dengan wajah yang masih terlihat emosi. Sampai akhirnya, karena Dirga terus memohon dan bahkan sampai menangis, Panjul pun terpaksa menyanggupi. Mungkin dia merasa kasihan melihat wajah sahabatnya itu. Hanya saja, Panjul berkali-kali menekankan bahwa dia tidak ingin lagi berurusan dengan hal konyol seperti ini. Dirga pun mengangguk penuh penyesalan. Mereka berdua kemudian menyusun rencana.
nanti malam jam 11 akan bertemu di pos kamling dekat rumah Pak Jarwo. Setelah berkali-kali mengucapkan terima kasih, Dirga pun pamit pulang. Pada bapak dan ibunya, dia tak menceritakan apapun karena takut akan semakin dimarahi. Baginya, yang penting Panjul siap menemaninya nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan perasaan berdebar, Dirga menunggu bergulirnya waktu yang terasa sangat lambat. Sampai akhirnya, ketika jam dinding di rumahnya menunjuk waktu jam 11 kurang 5 menit, dia pun berangkat menuju pos kamling setelah bapak dan ibunya tidur. Sekitar semenit kemudian, dia pun sampai di sana. Ada sedikit ketenangan karena dari jauh Panjul terlihat sudah menunggu. Seperti tadi malam, suasana juga sedang sangat sepi. Karena tak ingin membuang waktu, Dirga langsung mengajak Panjul masuk ke rumah tua itu. Dengan langkah gemetar, Dirga perlahan memasukinya. Sejujurnya, ada rasa takut yang luar biasa. Tapi dia merasa tak punya pilihan lain dan akan lebih menakutkan lagi jika peristiwa tadi malam terulang kembali. Artinya, ini adalah satu-satunya pilihan. Yang membuatnya agak tenang adalah suara langkah kaki Panjul yang terus membuntutinya. Berbekal senter kecil tadi malam, Dirga pun memasuki kamar utama. Langkahnya makin berat karena rasa takut yang juga semakin kuat. Kondisi kamar yang pengap dan bau membuat semuanya menjadi makin mencekam. Setelah menarik nafas panjang, lemari itu dibukanya dan Dirga segera menaruh kembali keris itu. Sesaat kemudian, dia berbalik dan berlari. Tapi, yang terjadi sungguh di luar dugaannya. Tak seperti tadi malam, pintu kamar itu tiba-tiba terdengar dibanting dengan keras. Entah kenapa juga, senter di tangannya tiba-tiba mati. Dalam kondisi yang mendadak gelap gulita itu, Dirga kebingungan. Dan ketika dia hendak berteriak, tiba-tiba dia tak sadarkan diri. Dirga lalu merasa bangun dari tidur. Dan alangkah terkejutnya Dirga, dirinya saat ini terbaring di dalam sebuah keranda. Otak Dirga berusaha mengingat dan sampai pada satu kesimpulan, bahwa dirinya pernah mengalami ini, tapi entah kapan dan di mana. Lalu, Dirga merasakan tenggorokannya tersekat saat timbul keinginannya untuk berteriak. Sayup-sayup terdengar langkah kaki mendekat. Tubuh Dirga bergetar sangat hebat di dalam keranda. Matanya tak bisa melihat apapun sampai ada cahaya lampu yang makin lama makin terang. Langkah kaki itu terdengar makin keras. Dirga yakin ada yang datang dan bukan hanya satu orang. Pintu kamar itu kemudian terbuka dan muncullah dua orang. Dirga bisa melihat jelas itu adalah Pak Jarwo dan istrinya. Tapi ada suara lain seperti sesuatu yang diseret. Dan ternyata
Setelah berusaha mempertajam penglihatan dalam kengerian tiada tara, ternyata sosok Pak Jarwo menyeret sesuatu. Dan yang sangat menakutkan, ternyata yang diseret adalah Sadewo, anaknya. Lagi-lagi, Dirga merasa pernah berada dalam situasi seperti ini, tapi entah kapan dan di mana. Di matanya, Sadewo tak bergerak sama sekali dan seperti orang yang sudah tak bernyawa. Dirga hanya bisa menangis setelah berusaha menggoyang-goyangkan keranda, tapi ternyata terkunci dari luar. Tak lama kemudian, Pak Jarwo dan istrinya mendekati Dirga dengan wajah yang berubah menyeramkan. Ada suara tawa kecil dari keduanya, yang di telinga Dirga seperti mengejek dan menghinanya. Lalu, kedua sosok itu memasukkan jari-jari tangan yang ternyata berkuku runcing dan panjang. Dirga terus meronta dan tetap tak berhasil. Entah apa yang akan terjadi pada dirinya, dan entah pula apakah dia akan bisa selamat. Kuku-kuku itu kemudian menusuk tubuh Dirga sampai dia merasa sangat kesakitan. Takut dan panik berpadu sempurna di pikirannya. Setelah cukup lama disiksa dengan tusukan kuku tajam, kedua sosok itu mengangkat dan lalu membanting keranda. Dirga yang lemas merasakan tubuh dan kepalanya terbentur sangat keras. Kemudian, sesuatu yang menyekat tenggorokannya seperti terlepas dan Dirga bisa berteriak. Tapi, tak ada suara apapun yang bisa dikeluarkannya. Untungnya, kedua sosok itu tiba-tiba menghilang dan entah bagaimana caranya, Dirga sudah terbaring di lantai ruang tamu. Dengan nafas tersengal, dia pun segera berlari dan lalu mengambil sepedanya. Kali ini, dia tidak langsung pulang, tapi menuju ke rumah Panjul. Rencananya, Dirga akan tidur di sana. Sesampai di sana, pintu rumah Panjul ternyata masih terbuka. Dirga pun masuk dengan terburu. Ada Panjul dan Pak Warto bapaknya sedang duduk di ruang tamu. Pak Warto lalu segera memeluk dan menenangkan Dirga sampai dia didudukkan dengan sempurna. Setelah Panjul disuruh mengambil segelas air, Dirga pun diminta bercerita. Di depan Pak Warto, Dirga menceritakan setiap detail kejadian yang baru dialaminya. Di sini, dia baru teringat bahwa tadi malam dia juga mengalami hal yang mirip. Setelah selesai bercerita dan mulai agak tenang, giliran Panjul yang bersuara. Ternyata ada sesuatu yang tak kalah mengejutkan. Menurut Panjul, tadi sekitar jam 11 kurang seperempat, dia memang menunggu di pos kamling. Tapi karena dari kejauhan melihat Pak Bondan datang, dia pun bergegas pulang. Di sini, Panjul minta maaf karena batal menemani Dirga mengembalikan keris itu. Dirga terhenyak. Berarti bukan Panjul yang tadi menemaninya. Berarti pula ada makhluk lain yang entah itu siapa yang tadi menemaninya masuk ke rumah Pak Jarwo. Karena Dirga pucat dan ketakutan,
Pak Warto menutup pintu dan menyarankan Dirga tidur di rumahnya. Beliau juga mengaku Panjul sudah menceritakan semuanya. Setelah itu, Panjul minta maaf lagi karena tadi malam sempat emosi. Dan karena emosi itu, tadi malam dia langsung pulang. Untuk kesekian kalinya, Dirga pun terhenyak lagi. Dia lalu teringat. Tadi malam tidur ditemani Panjul yang memang tidak diajak bicara karena terlihat emosi dan kecewa. Artinya, lagi-lagi ada makhluk lain yang menemaninya tidur, yang entah itu siapa. Wajah Dirga makin pucat dan Pak Warto sampai harus memeluknya lagi. Di depan Pak Warto, Dirga menangis dan mengaku menyesal telah mengambil keris itu yang awalnya hanya karena ingin tahu. Seperti juga almarhum sang kakek, Pak Warto mengatakan bahwa tak ada gunanya berhubungan dengan hal-hal seperti keris, apalagi zaman sudah makin modern. Setelah suasana agak mereda, Pak Warto pun masuk kamar dan tidur. Seperti tadi, Dirga disarankan tidur di sana dan tidak pulang malam ini. Dirga pasti setuju. Karena selain memang sering tidur di rumah Panjul, dia juga tak punya nyali untuk pulang dan tidak enak jika minta diantar. Panjul kemudian mengelus-ngelus punggung Dirga dan mengajaknya masuk ke kamar. Dia menyarankan Dirga tak lupa membaca doa sebelum tidur dan meyakini bahwa semua gangguan tidak akan ada lagi. Untuk mengurangi ketegangan, Panjul lalu bercerita tentang masa-masa kecil mereka, termasuk ketika membantu kakek Dirga di sawah bersama kerbau-kerbaunya, yang kini tak ada lagi karena sudah dijual. Mereka kemudian perlahan tenggelam dalam obrolan ringan yang menyenangkan. Sekitar jam 1 malam, Dirga pun tertidur. Sempat khawatir akan mimpi buruk lagi, tapi syukurnya malam itu aman. Dan dia bisa tidur sampai dibangunkan Panjul ketika mau sholat subuh. Sekitar jam 5 pagi, Dirga dibuatkan kopi oleh ibunya Panjul. Pak Warto juga memberi rokok. Setelah ngobrol ringan dan menghabiskan 2 batang, Dirga pun pamit. Tapi kali ini dia tidak langsung pulang, melainkan singgah di rumah Mbah Suratno. Ternyata Mbah Suratno sudah menunggu dan terlihat antusias bersiap mendengar ceritanya. Dirga pun menceritakan semuanya, termasuk setiap detail kejadian mengerikan yang ternyata mirip dengan yang terjadi di malam sebelumnya. Juga ketika Panjul ternyata sudah pulang karena melihat kedatangan Pak Bondan, sang penjaga rumah Pak Jarwo. Mbah Suratno terlihat tersenyum dan mengatakan bahwa Dirga sudah berhasil menyelesaikan tanggung jawab. Beliau juga mengaku tadi malam tidak tidur karena berusaha membantu Dirga dari jauh, walau tak menjelaskan lebih lanjut maksud bantuan itu. Hanya saja Dirga memang yakin Mbah Suratno dengan kemampuannya pasti tak akan membiarkan dirinya begitu saja, walau tetap harus menghadapi kejadian mengerikan seperti tadi malam. Kemudian
Mbah Suratno meminta maaf karena beliau mengaku sudah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib di rumah Pak Jarwo, dan mereka memang tidak mengizinkan Mbah Suratno mendampingi Dirga ketika mengembalikan keris. Selain itu, Mbah Suratno juga minta maaf karena akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan, yaitu kemarin sore Pak Bondan sempat singgah di rumahnya. Dia mengaku mau berangkat ke Surabaya karena ada salah satu keponakannya yang menikah dan berencana menginap di sana. Dirga pun terkejut lagi. Sontak dia teringat cerita dari Panjul bahwa tadi malam dia segera pulang karena melihat kedatangan Pak Bondan. Lagi-lagi, ini artinya yang datang dan membuat Panjul pulang sebenarnya bukanlah Pak Bondan dan entah makhluk apa. Melihat Dirga ketakutan lagi, Mbah Suratno segera memeluknya sambil membisikkan kalimat yang membuatnya agak tenang. Insya Allah gak akan ada gangguan lagi. Kamu juga kuanggap sebagai cucu karena kakekmu adalah sahabat terbaik. Kalimat Mbah Suratno itu membuat angin ketenangan berhembus di hati Dirga. Dia memang percaya sang kakek tak salah memilih sahabat dan pasti Mbah Suratno tidak berbohong. Hanya saja Dirga tak berniat menceritakan tentang Pak Bondan pada Panjul. Dia tidak ingin sahabatnya juga makin ketakutan, karena Dirga sadar ini semua adalah kesalahannya. Satu persatu kejadian aneh lalu terangkai di otaknya. Mulai dari tuduhan terhadap Pak Jarwo yang menjalani pesugihan dan menumbalkan anaknya, sampai keris pusaka yang entah apa gunanya berada di rumah itu. Dalam hati, Dirga bersumpah tak akan pernah lagi berhubungan dengan hal-hal konyol seperti itu. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, keris pusaka di rumah Pak Jarwo. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.